Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda liman ihtada. Puja serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, yang mana telah memberikan kita umur yang panjang dan memberikan kita kelapangan sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajibannya itu mencari ilmu. Mohon maaf, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zauki Munjaji dengan nomor NPM 240621222088. Saya dari Prodi PAI semester 2 Universitas Garut. Adanya saya di sini, saya akan mempersembahkan salah satu tugas ilmu pendidikan Islam yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Ibu Hajah Neneng Nafisah MAG. Baik, materi yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah dasar dan tujuan ilmu pendidikan Islam serta perbedaan dasar antara ilmu pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Materi yang pertama adalah dasar ilmu pendidikan Islam. Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental. Maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif, setia, tidak mudah berubah. Hal ini karena telah diyakini memiliki kebenaran yang telah diuji oleh sejarah. Ada pula jenis-jenis dasar pendidikan Islam. Yang pertama, dasar pokok. Dasar pokok dibagi menjadi dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Kenapa Al-Quran dan As-Sunnah ini dijadikan sebagai dasar pokok dalam pendidikan Islam? Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ila akhirih. Yang mana artinya sungguh Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang senantiasa menjalankan perintah Allah bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, As-Sunnah. Kenapa As-Sunnah ini dijadikan sebagai dasar pokok kedua dari Al-Quran? Karena As-Sunnah ini sebagai acuan dari Al-Quran tatkala dalam Al-Quran tidak ditemukan suatu hukum, tidak ditemukan suatu penjelasan. Contoh kecil, sholat. Sebagaimana dalam Quran ada perintah aqimis sholat atau zakat. Dalam Quran tidak dijelaskan sholat itu harus bagaimana, harus berapa waktu, harus berapa rakaat. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan, namun dijelaskannya ada dalam As-Sunnah. Dan yang kedua, dasar tambahan. Dasar tambahan dibagi menjadi dua. Yang pertama asar sahabat dan yang kedua ijma. Apa yang dimaksud dengan asar sahabat? Asar sahabat adalah perkataan para sahabat. Definisi sahabat sendiri adalah orang mukmin yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung dan mati dalam keadaan membawa Islam, membawa iman. Itu yang dinamakan sahabat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat. Asar sahabat pula dijadikan sebagai acuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tatkala dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak ditemukan suatu hukum, maka lihatlah dalam asar sahabat. Yang kedua, ijma. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, idza hakamal hakimu fajtahid summa asoba falahu ajroni wa idza hakama fajtahid summa aqta falahu ajroni. Yang mana artinya apabila seorang hakim yang bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu hukum, memutuskan suatu perkara, keputusan tersebut benar, maka hakim tersebut akan mendapatkan 2 pahala. Namun tatkala hakim tersebut salah atau tidak tepat dalam menghukumi suatu masalah, maka hakim tersebut akan mendapatkan 1 pahala. Dan yang ketiga, dasar operasional. Dasar operasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga psikologi.
Materi yang kedua adalah tujuan ilmu pendidikan Islam. Sebagaimana Al-Imam Ghazali menjelaskan, tujuan ilmu pendidikan adalah kesempurnaan insani di dunia dan di akhirat. Dan manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan itu hanya dengan menguasai sifat keutamaan melalui jalur ilmu. Keutamaan itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi bahagia di akhirat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa orang yang menginginkan bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu, wa man arada al-akhirah, barang siapa orang yang menginginkan bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa orang yang menginginkan kebahagiaan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat harkat derajatnya orang yang beriman serta mempunyai ilmu. Materi yang ketiga adalah perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan Barat. Pendidikan Islam, bila Islam memiliki Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihadnya para ulama sebagai konsep pendidikannya, maka Barat akan menerapkan konsep yang jauh berbeda dengan Islam. Sedangkan pendidikan Barat, mereka akan menerapkan banyak paham dalam bidang pendidikan mereka seperti rasionalisme, kapitalisme, pemanisme, liberalisme, ateisme, dan yang lainnya mereka terapkan dan berkembang pesat di Barat. Tentu saja hal ini amat sangat bertolak belakang dengan agama Islam, dan hasil dari keduanya pun juga jauh berbeda. Cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Salahnya dari saya sendiri dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya, khusus umumnya untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Bahkan yang batin anak kita rasulin wa qabti qoridusillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.